Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Boleh dijawab di komen. Selamat siang atau selamat sore. Ini kita satu time zone kan ya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, khususnya buat Bu Gia, dosen saya ya, waktu di S1 Teknik Informatika. Em, di kesempatan kali ini saya pengen sharing-sharing sebenarnya. Sharing-sharing aja seputar tech industry di Indonesia. Kalau apa intinya tuh saya pengen sharing gimana caranya teman-teman bisa lebih prepare ya, buat yang sudah prepare bisa lebih prepare, hopefully buat yang belum kebayang sebenarnya tech industry itu apa ya, hopefully dari pertemuan kali ini teman-teman bisa dapat sesuatu ya, biar lebih kebayang sebenarnya dunia bekerja itu seperti apa. Next. Nah, tadi udah dikenalin untuk aktivitas sehari-hari. Nah, ya, nama saya Wahyu Rismawan, biasa dipanggil Wahyu. Aktivitas sehari-hari saya kerja remote ya, di rumah. Jadi sebagian besar waktu sebagai ayah dan suami, terus part time-nya, bukan pekerjaan sampingannya, senior product manager di e-fishery. Ini juga di Bandung ya, jadi rutin bolak-balik Bandung. Terus juga diamanahin sebagai salah satu mentor dan subject matter expert di Founder Plus Startup Incubation, dan sebagai mentor di Shafa Community. Nah, Shafa Community ini semacam komunitas buat anak-anak muda yang concern di bidang karir dan profesional. Nah, ini sekilas tentang saya. Oh, ini juga kenalan. Jadi di ujung paling kiri atas itu eh, lagi setup ya, dikasih tugas sama Bu Gia untuk setup lab computing. Kita beli printer, beli apa, nggak tahu sekarang masih ada atau nggak printernya, dan perkakas-perkakas lainnya. Bareng sama teman-teman aslab lainnya. Terus ini beberapa activity. Saya juga dulu aktif di HMIF, terus aktif di beberapa perlombaan, ini di Imagine Cup, di Inaikta, dan beberapa perlombaan lain, sama di Pro Club. Dan yang paling bawah itu ada tempat tidur saya di lab. Jadi mostly waktu saya tuh dihabiskan di lab ya, tinggal di lab. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk buat teman-teman yang ada di sini, saya pengen ngasih ini ya, ngasih slot kalau misalnya memang ada yang butuh, ada yang pengen ngobrol lebih lanjut. Saya pengen kasih 3 slot career coaching session untuk teman-teman yang kiranya butuh ya, maksimal 10 mahasiswa. Nanti berkabar aja kalau pengen kita buat sesinya. Itu pertama. Sama tips mencatat. Jadi saya biasanya kalau lagi dengerin kuliah atau belajar, saya bikin satu kertas yang saya bagi dua, ada aha moment sama action plan. Sambil dengerin, kira-kira ada insight apa ya, saya tulis. Dan jangan lupa, sebenarnya kita perlu mikirin juga momen ini atau insight ini tuh saya perlu follow up dengan sebuah aktivitas apa ya. Nah, biasanya dengan cara seperti ini tuh bikin kita lebih nempel dan lebih efektif sih cara belajarnya, cara kita ngelakukan akuisisi ilmu maupun mastering skills-nya. Ini sedikit tips. Nah, untuk objektif hari ini, sebagai mahasiswa, gimana caranya teman-teman bisa mempersiapkan diri agar bisa menjadi professional talent yang excellent ya di tech industry di Indonesia. Itu openingnya. Nah, uh, buat ice breaking, saya pengen tahu dulu, pengen kenal juga sama teman-teman. Silahkan buka slido.com, lalu masukin kode 1198804. Nanti di sana ada beberapa pertanyaan, bisa dicoba ya. Saya coba share ini. Saya coba share hasil jawabannya. Ada yang udah masuk? Nah, ini kan teman-teman semester 6, bener ya? Kira-kira abis kuliah nih, terus saya juga dengar ada yang lagi nyusun skripsi, bentar lagi selesai. Rencana next mau ngapain setelah lulus? Tech company, BUMN, bikin usaha sendiri.
baru 19 orang yang ikutan polling dari berapa peserta nih? Ada 293 ya. Ya sampai 100 lah kira-kira. Tech company, BUMN, belum gerak lagi, bikin usaha sendiri. Oh, nice. Menyalip. Kita tunggu sampai 60 ya, walaupun teman-teman masih tetap bisa lanjut ngisi. BUMN-nya BUMN apa nih? Boleh taruh di kolom chat nggak? Saya pengen tahu. Oke, udah 60-an. Pertamina, oke. Ada lagi? Telkom. Telkom Universitas atau Telkom apa nih? Telkom. Ya, jadi emang banyak banget sih alumni kita yang di Telkom, ya di Telkom, Telkomsel, dan anak-anak perusahaannya. Oke, thank you teman-teman. Buat pollingnya lumayan ada 80 orang. Jadi mostly setengahnya ya, setengahnya pengen coba di tech company, 20% di BUMN, sisanya bikin usaha atau startup, sisanya pemerintahan, akademisi, peneliti. Good, thank you buat partisipasinya. Nah, selanjutnya saya pengen, sorry, belum, belum. Ternyata masih ada pertanyaan lagi yang lain. Selanjutnya, ini pertanyaan. Seberapa percaya diri kamu saat ini dalam mempersiapkan diri di dunia pasca kampus sebagai profesional, sebagai pilihan yang tadi teman-teman pilih ya? Waduh, wah banyak yang minder dan no idea nih ternyata. Ini tengah-tengah nih apa ya? Oke, 52 orang. Kita tunggu sampai 60-70-an lagi ya. Oke, nice. Thank you. Ada pertanyaan selanjutnya terakhir. Kalau pilihannya selain entrepreneur, company apa yang diincer sama teman-teman? Telkom. Oke, Juragan, Telkom, Google, nice. Discord, Tokopedia, Nintendo, game company, oke. Brin, Vale. Vale itu ini ya, pertambangan bukan ya? Microsoft, Shopee, Google. Iya, sambil ngisi, saya cukup senang ternyata teman-teman banyak yang ngincernya tuh sekalian gitu ya. Apple di Google. Dan ini kalau zaman sekarang tuh kayak bukan suatu hal yang mustahil karena sudah banyak banget diaspora kita, bahkan banyak juga teman-teman angkatan saya ya, atau kakak-kakak tingkat yang ya dia di luar gitu. Sekarang itu yang lagi rame itu pada ke Dubai, teman-teman seangkatan. Di sana tuh company-nya atau industrinya tuh lagi growing banget. Jadi kayak saya ngelihatnya Dubai itu kayak lagi Indonesia di 4 tahun yang lalu tuh, waktu baru-baru ada Gojek, ada Tokopedia. Nah, mereka tuh kayak lagi baru-baru mulai itu. Oke, bakwan fodo nih. Oke, sip. Thank you. Eh, udah nangkep sebenarnya apa yang ada di kepala teman-teman sedikit. Nah, satu lagi. Apa satu kata yang terpikir tentang tech company? Jadi kalau misalnya kita membahas tech company,
Satu kata yang terpikir tuh apa? Bisa taruh di kolom chat nggak? Sorry nih ya, intronya lamaan. Ayo, ada yang kolom chat. Satu kata, kalau misalnya company, apa nih satu katanya? Ngoding, thank you, Fauzan. Uang, uang apa nih maksudnya? Stres, corporate, lembur, beradaptasi. AI, nice. WFH, canggih. WFH, sekarang tech company lagi mengarah ke kantor, pada kerja kantor ya. Pesat, tech winter. Klien, pintar ngoding, winter. Layoff ya, mungkin maksudnya. Mata rabun, iya layoff. Cepat, bocor, maksudnya bocor apa? Banyak gosip-gosip ya. Unik, banyak tugas. Oke, potensi. Sip, makasih teman-teman buat partisipasinya, untuk kenalannya ya. Nah, sebelum masuk materi, saya pengen kasih satu sampai tiga video ya. Ini saya pengen share dulu. Sebenarnya apa sih yang sekarang sedang terjadi di dunia ya? Bisa jadi teman-teman udah pada tahu juga. Suaranya masuk nggak ya? Suaranya masuk nggak? Belum Ada belum audionya. masuk, belum. Gimana Bu Gia? Nggak ada audionya. Oh, nggak ada audionya ya? Hmm. Caranya gimana ya biar ada audionya? Di share screen-nya biasanya ada checklist share Oke. audio, komputer audio. Oke, share sound. Oh, nih. Sudah terlihat? Tapi ini Oke. bukan yang utama, kayak 2 halaman gitu loh kelihatannya. Oh, sorry, sorry. Kayaknya ini deh. Ini ya, Sip. sesuai ya. Yap. Oke. Jadi ini ceritanya, ada orang yang lagi memperkenalkan sebuah teknologi buatannya yang dia itu bisa memilah-milah suara gitu ya. Jadi ini lagi setupnya lagi di cafe, terus ya dia akan jelasin. Kok nggak ada suaranya? Hey, can you enhance the sounds that are right in front of me? Con Camilo y Eddie. Eh, Imagine that you're. Hey, can you enhance the sounds that are right in front of me? con Camilo y Eddie. Ada suara bayi. And can you turn that baby down? That's better. And I'm still having a little trouble hearing Pedro. Can you isolate Pedro for me? Y después manejamos al That's lago que perfect. estaba And arriba en la my montaña, Spanish is a little rusty. Can I hear que Pedro, fue but in muy lindo English? también. And at the end of the trip, we came back to the city to visit the historic center. Hey, Shell, close all programs. What you just heard was a beamforming app, the computational auditory scene analysis app, a machine learning denoising app, an AI transcription and translation and text-to-speech with style transfer. Nah, itu dia. Jadi ceritanya tadi dia lagi kenalin sebuah teknologi yang dipakai sama dia tuh sebagai headphone sama mic ya. Dia bisa isolate, misal lagi di cafe, saya nggak pengen dengar suara bayi ya. Bisa langsung di turn off bayinya, suaranya. Terus dia pengen dengar ke spesifik satu orang yang ngomong gitu ya. Dan bisa langsung ke isolate si audionya spesifik ke orang tersebut. Terus dia bilang, saya nggak ngerti bahasa Spanyol, bisa tolong translate nggak gitu ya kira-kira. Terus langsung ditranslate. Jadi ada yang bisa komen nggak? Ini sebenarnya apa yang terjadi gitu ya? Kebayang nggak cara bikinnya? Sebagai anak teknik informatika, teman-teman kebayang nggak cara bikinnya? Ada yang boleh komen nggak? Oke, itu nanti ya. Itu pertama. Yang kedua, saya pengen share ini yang
baru banget muncul di hari Senin ya, di minggu ini. Namanya GPT-4o. Nah, udah ada yang tahu belum GPT-4o? Boleh tolong komen nggak? Saya pengen tahu. Kalau misalnya banyak yang tahu, kita nggak jadi setelan. Ada yang tahu? Bisa transkrip audio. Tahu dikit. Kayak asisten lebih manusia. Ya. So let me take out a computer for this. Yang kita cepetin aja ya. Okay. Jadi ceritanya And to give a bit of background on what's si GPT-4o ini dia bisa ngasih asisten ya. Jadi kayak kalau zaman dulu kayak kita lagi belajar ngoding gitu ya di kampus, biasanya kan suka ada temen ya yang lebih jago, tolong ajarin gue dong, atau tolong kasih tahu gue dong ini codingan gue salahnya di mana ya. Nah kira-kira seperti itu tuh si GPT-4o. Dia bisa going on. So here we have a computer, and on the screen. Hey there, how's it going? Yeah, it's going really well. I was wondering if you could help me with a coding problem today. Of course, I'd love to help you out. What's the coding problem you're dealing with? Okay, I'm going to share with you some code. 1 second. Sure thing. Take your time. Okay, so I just shared some code with you. Could you give me a really brief one-sentence description of what's going on in the code? This code fetches daily weather data for a specific location and time period, smooths the temperature data using a rolling average, annotates a significant weather event on the resulting plot, and then displays the plot with the average, minimum, and maximum temperatures over the year. dia lagi ngejelasin sebenarnya codingannya terkait apa sih ya. Awesome, thanks so much. And in the code, there's this function foo. Can you describe to me what the plot would look like if I had versus didn't have this function? Sure. The function foo_xy takes in a data frame x containing temperature data and a window size y for calculating the rolling mean. It smooths the average temperature, minimum temperature, and maximum. Nah, itu detail-detailnya. Nanti dia bisa ngasih tahu juga tuh. Kalau yang lain, teman-teman, sebenarnya ada juga namanya Microsoft Copilot ya. Itu kita sebagai seorang software engineer, kita bisa di-assist tuh. Gimana caranya bikin sebuah program, sebuah software yang oke gitu. Jadi memang dunia sekarang tuh udah beda banget. Ini kita perlu questioning lagi sebenarnya role kita nih sebagai seorang engineer nanti ya buat teman-teman yang ngoding kira-kira masih dibutuhin nggak? Tuh, dan terakhir saya pengen biar nggak kelamaan. Nextnya gimana ya? Next terakhir dikit lagi. Ini use case lain dari GPT-4o, bagaimana dia bisa mengassist anak yang lagi belajar matematika. Hi, my name is Sal Khan. I'm the founder of Khan Academy to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. It's loading up. All right, make sure it can see our screen. Actually, in this format, Hello there. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, Remember the hypotenuse? I'm not totally sure. I think. Ya, kurang lebih seperti itu ya. think- Jadi, kira-kira kita bisa ngelihat industri apa yang mungkin akan terdisrupt dengan adanya GPT-4o ini. Gitu. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, jadi memang dunia tuh udah berubah banget, teman-teman. Kalau saya ingat tahun 2013-14 gitu ya, kakak-kakak tingkat saya yang anak 2010, 2009 itu TA-nya dia, teman-teman yang
tesis apa TA-nya di computer vision itu bikin semacam filter kalau kita sekarang filter Instagram atau filter Snapchat gitu ya. Nah, ternyata nggak lama dari itu, saya kira itu tuh masih lama gitu. Itu masih lama diadopsi di industri karena itu kayaknya masih di area kampus aja. Tapi ternyata nggak lama dari tahun 2015 itu ada Snapchat, terus nanti ada Instagram, dan filter-filter tuh udah sangat umum ya. Semua orang jadi bisa bikin filter. Saya tidak kebayang sebelumnya karena pemrosesan itu kan sebelumnya menggunakan komputer ya, tapi ternyata bisa di HP. Jadi memang secepat itu teman-teman soal teknologi. Kayak GPT-4o atau GPT ya, Chat GPT itu sama sekali nggak kebayang ini bisa secepat ini. Ternyata masa depan itu, kita tuh sekarang sedang ada di masa depan. Nah, saya sering kepikir ya, kira-kira apa yang kita harus lakukan gitu ya, apa yang kita harus lakukan untuk bisa tetap relevan di perkembangan zaman ini. Nah, di kesempatan kali ini, tadi intronya, saya pengen sharing ya teman-teman seputar tech di industri di Indonesia. Kalau tadi kita berbicara soal AI, landscape industri di Indonesia, tech industri di Indonesia itu belum sampai sana, gitu ya. Jadi kalau industri Indonesia itu biasanya masih seputar yang kayak gini-gini, Fishery, Gojek, Grab, Traveloka, Kalapak. Ada company-company yang related to AI yang ada cukup banyak ya, tapi memang adopsi terhadap marketnya itu masih sulit gitu ya saat ini. Tapi dalam waktu dekat mungkin akan lebih baik. Karena sekarang awareness orang terhadap artificial intelligence itu sudah sangat-sangat tinggi. Kalau di 2-3 tahun lalu mungkin AI itu kayak masih jargon gitu ya. Masih jargon, masih sesuatu yang apaan sih gitu ya. Kalau sekarang tuh udah real. Bahkan di Zoom ini kita bisa bikin transkripnya, gitu, catatan meetingnya otomatis sama AI. Jadi ini sedikit clue ya teman-teman, buat yang pengen dalam tanda kutip survive dengan masa depan, teman-teman bisa consider field ini gitu, AI dan turunannya, machine learning, jadi engineer atau jadi product manager related. Itu kira-kira. Tapi kalau di Indonesia memang landscape problemnya tuh belum sampai sana. Hanya typical company-nya masih seperti ini. Nah, di section pertama saya pengen cerita di company ini ya, company tipe-tipe company gitu ya di Indonesia. Dan apa yang saya sampaikan ini menggunakan point of view seorang produk gitu, karena background saya produk. Saya dulu software engineer sampai 2017 aktifnya ya sebagai memang bekerjanya sebagai software engineer, mulai dari web, full stack sampai mobile. Tapi setelah itu saya fokus di bagian produk. Nah, apa yang saya sampaikan mungkin nggak akan banyak related to technical things, tapi saya ngasih tahu landscape-nya, mungkin soft skills-nya apa yang teman-teman perlu siapin. Jadi kalau di company, saya bagi company Indonesia itu ada 4 stage gitu ya teman-teman. Yang pertama tuh early stage, ini startup yang baru muncul. Gitu. Bisa jadi tadi yang teman-teman di sini pada mau bikin startup pasca lulus, ya ini early stage. Ini isinya bisa cuma 1-2 orang, 3 orang, nggak nyampe 10 orang. Ada yang sampai growth. Nah, growth ini biasanya company yang sudah tahu produknya, barangnya seperti apa, dan sudah mulai ada penggunanya. Jadi customers atau penggunanya itu sudah mungkin di angka ratusan ribu sampai jutaan. Nah, ada yang mature, kayak Gojek, Traveloka, Grab, Bukalapak, dan dia sudah proven ya sebagai company, produknya sudah proven, dan yang terakhir adalah mature stable, jadi kayak Telkom, IBM, Microsoft, yang korporat lah kalau mungkin bahasanya. Nah, setiap company ini itu punya game yang berbeda. Jadi, nah saya akan share juga gamenya tuh seperti apa. Nah, ini journey saya ya dari lulus, bahkan sebelum lulus sampai sekarang. Dulu di Telkom University sempat ada project sama Telkom untuk build big data analytics gitu ya. Di sana saya belum tahu apa-apa gitu ya. Jadi memang kerja untuk dibayar aja. Dan ini timnya kecil. Nah, terus setelah itu saya kerja di sebuah software house. Nah, ini saya bersyukur ya teman-teman, lulus dari kampus, saya tidak bekerja di sebuah company yang langsung besar.
ini lesson learned saya, bisa jadi teman-teman cocok, bisa jadi enggak. Lesson learned saya dan ngelihat dari beberapa teman-teman yang saya di sekitar saya, orang yang lulus itu dan masuk ke sebuah software house gitu ya, itu biasanya lebih strong secara karakter, secara skills itu lebih strong. Kenapa? Karena memang si software house ini dia terbiasa ngehandle end-to-end project. Jadi terbiasa bikin sistem yang dari nol, from scratch gitu, dari yang belum ada sampai jadi ada gitu. Nah, percayalah ini kita bisa banyak belajar karena kita sebagai engineer itu tidak hanya terpaku sama satu fitur, berbeda sama teman-teman yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Nanti saya akan jelasin bedanya perusahaan kecil sama perusahaan besar bisa di mana. Cuma kalau perusahaan besar itu biasanya kita spesifik, oh ya saya hanya ngerjain fitur login gitu. Jadi bisa tuh berbulan-bulan teman-teman ngurusin fitur login aja. Nah, sedangkan di company yang kecil, apalagi software house, ada klien gitu kan. Ya Pak, saya punya masalah ini, saya minta tolong bikinin sistem. Nah, kita akan berpikir mulai dari desain database, ya, desain sistemnya, requirement gathering, dan seterusnya. End-to-end sampai proyeknya jadi. Nah, itu pertama. Selanjutnya, saya diamanahin untuk bikin startup ya. Jadi ini pengalaman saya sebagai seorang bisnismen yang ternyata kurang cocok ya teman-teman. Waktu itu ada produk mirip kayak Muslim Pro. Alhamdulillah secara user tuh cukup oke. Saya cukup puas gitu ya. Ada 100.000 pengguna. Pengguna hariannya itu bisa 30 ribuan. Jadi ini simply kayak aplikasi buat reminder ibadah. Dan udah ada investment juga ya. Waktu itu masuk 2 miliar dengan valuasi 10 miliar. Jadi timnya juga sudah ada. Nah, cuman saya tidak ngerti bisnis gitu ya. Jadi bagaimanapun sebuah produk itu harus menghasilkan uang untuk bisa beroperasi. Nah, di sini saya belajar ya lagi-lagi masih mode end-to-end ya. Yang kalau sebelumnya saya belajar seputar bikin produknya, kalau di 2017 saya belajar bikin produk dan bikin tim dan bikin bisnis. Gitu ya. Walaupun pada akhirnya saya nggak kuat ya. Karena beberapa hal gitu ya. Jadi di 2020 saya selesaikan startup ini dan move ke sebuah company yang masih related sama company sebelumnya juga, yaitu salah satu fintech ya. Nah, di sini ternyata beda lagi gamenya. Di sini saya ngerasa lega gitu ya. Ya udah, saya nggak harus mikirin gaji karyawan, saya nggak harus mikirin hal lain selain saya mikirin produknya dan engineering-nya. Nah, di sini saya belajar gimana caranya nge-build tim dan proses dari nol, karena memang ini timnya belum ada gitu. Jadi pas saya masuk, timnya ya para freelance aja, belum ada prosesnya, belum ada software development life cycle-nya, bagaimana bikin sebuah produk ya end-to-end yang bisa memenuhi problem, memenuhi kebutuhan user dan pengguna. Nah, dengan company di bawah 50 orang, ini buat saya ini yang cukup ideal kalau buat saya setelah beberapa kali pindah company. Kenapa? Karena perusahaannya nggak terlalu besar, produknya proven, dan karena perusahaannya tidak terlalu besar, sehingga birokrasinya dan politics kantornya itu nggak terlalu ribet gitu. Jadi konsekuensi dari kita bekerja di perusahaan besar itu biasanya hal-hal birokrasi yang kalau teman-teman sukanya ngoding aja gitu ya, atau sukanya bikin produk, itu kurang cocok. Gitu. Walaupun minusnya ada ya, mungkin kompensasi benefit salary itu memang tidak sebaik yang company besar. Nah, terus nggak lama company ini diakuisisi sama Link aja. Nah, ini pengalaman pertama saya bekerja di sebuah korporasi. Ternyata game di korporasi itu sangat berbeda. Jadi kita nggak bisa nih, misalnya ada sebuah problem ya. Ini fitur registrasinya kurang bagus, sehingga orang kalau registrasi pada cabut gitu ya. Maksudnya dari 100 orang yang mencoba hanya 30% yang berhasil submit. Nah, itu kan sebuah problem yang perlu di-solve sama product manager, sama engineer, sama designer. Nah, kalau di company yang sedang gini, itu bisa langsung di-execute dan solve.
kita langsung bisa create impact. Tapi kalau di company besar, itu nggak bisa, teman-teman. Karena mungkin berhubungan sama tim lain, mungkin berhubungan sama ya tim lain yang technical juga dan non-technical. Jadi di sini kalau saya lesson-nya ya gimana cara nge-manage sebuah chaos. Company yang gede, terus banyak masalah gitu ya. Dan setiap company banyak masalah ya teman-teman. Cuman memang handling-nya aja berbeda. Dan dulu beberapa hal yang saya concern di sini adalah saving cost ya. Gimana caranya company bisa ngerunning sebuah bisnis dengan cost minimal mungkin. Terus nggak lama, 2 tahun saya selesai, dan saya sekarang di Evisery. Di Evisery ini sebagai product manager. Jadi kalau sebelumnya sebagai head, sekarang jadi product manager. Jadi ada scope yang lebih kecil. Kalau sebelumnya kan ngurusin orang juga, kalau sekarang lebih kecil. Jadi fokus sama produknya. Kalau sebelumnya fokus sama produk dan people-nya. Nah, ini sama company yang lebih besar dari Link aja gitu, di 2.000 orang. Ketika kita bekerja di sebuah company yang besar gitu, 2.000 orang, ribetnya sama. Jadi banyak hal-hal birokratis yang kadang-kadang kita ngerasa ini perlu nggak sih sebenarnya. Itu challenge-nya. Dan setiap stage company gitu ya, itu tidak ada yang, oh ini lebih bagus, ini lebih nggak. Ini preferensi teman-teman. Jadi nanti disesuaikan aja sama karakter kita ya. Jadi senangnya di mana nih? Senang yang korporat apa yang startup gitu ya. Karena ada orang-orang yang memang dia sukanya yang nggak stabil gitu ya. Saya sukanya nggak stabil. Saya nggak suka yang stabil-stabil, nggak menantang. Itu ada. Jadi ini pilihan, dan setiap stage itu game-nya berbeda. Nanti kita akan discuss. Nah, ini contoh ya, sebuah desain organisasi kalau di dalam company yang menengah ke besar. Jadi biasanya dia punya beberapa line of business. Nah, setiap bisnis itu timnya kayak gini. Ada orang produk, ada orang desain, ada orang tech, ada bisnis sama marketing, ada operationnya. Dan ada juga orang yang dia nge-support semuanya gitu. Ketika saya bilang finance, legal ini bukan berarti orang finance saja ya. Bisa jadi memang ada orang IT yang ditempatkan di sana. Gitu. Misalnya bikin sistem untuk finance-nya. Gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Salah satu organisasi design. Nah, ini yang tadi saya bilang. Gimana sih bedanya game, salah satu perbedaan gamenya ya. Kalau misalnya di company yang kecil, ini studi kasusnya perusahaan e-commerce lah ya ceritanya. Di mana di sana ada registration sampai shipping produknya. Kalau di company kecil, mungkin anggaplah awal-awal Bukalapak atau Tokopedia gitu ya. Yaitu dihandle sama satu tim. Ujung ke ujung. End-to-end sistemnya itu dihandle sama satu tim. Kenapa? Ya karena memang bisa jadi bisnisnya masih baru. Customer yang di-serve masih sedikit. Sehingga arsitektur sistemnya belum terlalu kompleks untuk memenuhi customer yang banyak. Nah, kelebihannya ketika kita join di early stage company ini bagus buat ini sebenarnya, buat fresh graduate ya, biar kita belajar end-to-end proses. Biasanya kita belajar soal attitude gitu ya, kita belajar soal ketahanan banting, nah itu di early stage company. Walaupun di yang company gede juga ada juga. Cuman kayak pembentukan mental tuh di sini. Dan itu tuh penting, fondasi itu penting buat kemudian hari. Berbeda sama quite mature company ya. Kalau misalnya company itu company yang besar, registration itu bisa satu tim sendiri. Makanya kalau ada orang awam gitu ya, misalnya kita lagi pulang kampung, ditanya gitu, kamu kerjanya di mana gitu ya? Di Tokopedia misalnya. Karyawannya berapa gitu? Ada 8.000 orang. Masa 8.000 orang ngapain aja gitu? Engineer-nya ada 1.000-an orang. Ngapain? Ya karena memang sistemnya sekompleks itu, teman-teman. Jadi sudah beda skalanya. Bayangin satu search aja nih, bagian search itu bisa satu tim sendiri. Di sini ada seorang researcher, ada machine learning engineer, engineer. Bagaimana caranya membuat sebuah search yang efektif, yang akurat, akurasinya tinggi, yang relevansinya tinggi, sehingga memperbesar chance orang untuk check out gitu.
Kita kesini ngerasa ya, kalau lagi belanja di Shopee sama di Tokopedia, search-nya pasti beda experience-nya. Dan experience itu berpengaruh ke bisnis. Nah, kita di sini sebagai engineer atau product manager atau designer atau anything yang related to tech, tugas kita tuh bukan bikin sesuatu dengan keren. Wah, pakai teknologi apa nih yang keren? Pakai AI model apa nih yang keren? Tapi yang teknologi itu sebuah cara untuk nge-solve sebuah problem. Nah, ini yang sering terjadi juga ya. Kita nih baru belajar Golang gitu ya. Wah, Go keren nih. Tapi sebenarnya tidak penting-penting amat pakai Golang misalnya. Cukup dengan PHP misalnya. Contoh ya, ilustrasinya. Karena kalau misalnya Golang, kalau kita bikin infrastruktur teknologi dengan Golang, investasinya lebih banyak. Orangnya lebih mahal. Berbeda dengan PHP. Kalau PHP, bahasanya adopsinya lebih banyak. Sehingga manpower atau harga gajinya itu lebih murah. Ya, contohnya itu ya. Sehingga bisnis lebih suka sama yang itu. Nah itu, ini perbedaannya teman-teman. Jadi masing-masing kita kalau memilih early stage company, kita mungkin akan pusing sama end-to-end proses. Kalau venture company, kita akan pusing sama scalability-nya. Nge-handle payment yang mungkin jutaan transaksi per hari. Itu pasti challenge-nya berbeda. Dan sama-sama kita akan belajar di sana. Nah, itu sedikit perbedaan game-nya. Lalu dari sisi, saya pengen cerita dari si tangga karir. Dari si tangga karir, kalau misalnya kita baru masuk gitu ya, baru join, itu biasanya masuk ke associate. Gitu. Misalnya software engineer, bisa junior software engineer, senior software engineer. Nah, untuk jadi senior itu biasanya kalau di tech sekitar 2-3 tahun, 3-4 tahun, tergantung skala perusahaannya. Kalau teman-teman join ke sebuah company yang kecil, ya bisa jadi setahun udah bisa langsung jadi head gitu. Tapi apakah kapasitasnya memang head? Nah itu debatable juga. Tapi ini asumsikan lurus gitu ya. Jadi 2-3 tahun kita jadi senior. Nah, ketika menjadi senior, selanjutnya itu kita perlu memilih. Kita mau jadi orang yang ngurusin codingan aja, atau pengen ngurusin orang yang ngoding. Nah ini jadi pilihan. Makanya next penting kita mengenali sebenarnya kita ini sukanya apa, kita ini maunya apa. Kalau misalnya, oh saya nggak suka berurusan sama orang, ngurusin orang tuh ribet, saya mending ngurusin codingan aja, saya pengen jadi orang jago. Ya maka path yang teman-teman ambil sebagai seorang principal, jadi seorang expert, mungkin gampang ya, expert di sebuah teknologi tertentu. Yang dimana kalau ada masalah, teman-teman akan yang jadi mikirin gitu, ini gimana cara nge-solve-nya. Tapi kalau jadi lead, jadi manager, ini konteksnya software engineer, kita tuh codingnya tuh jadi jarang. Bahkan di kantor ya, saya bareng sama engineering manager. Engineering manager saya tuh udah nggak ngoding sama sekali gitu. Jadi makin ke atas tuh technical things-nya makin berkurang. Walaupun mereka tetap harus catch up ya sama tech, sama perkembangan terbaru. Tapi mostly yang dihandle tuh bukan codingannya, tapi yang dihandle itu adalah orangnya. Gitu. Nah nanti dia makin ke atas yang dihandle bukan orangnya, tapi organisasinya, bisnisnya. Gitu. Misalnya Vice President Engineering, itu yang dipikirin seorang VP Engineering, itu bukan teknologinya harus pakai apa ya. Itu nanti diurusin sama head-nya atau manajernya. Tapi dia mikirin bisnisnya. Gimana caranya sebuah teknologi yang saya bangun sama tim saya, itu bisa nge-support bisnis. Makanya kalau di level vice president atau CTO gitu ya, di CTO itu udah businessman gitu ya mindsetnya. Nah di sini beberapa mungkin sedikit cuplikan ya teman-teman, sebenarnya setiap role tuh ngapain aja sih. Selanjutnya, nah ini ada career ladder ya. Saya pengen kasih tahu setiap posisi atau setiap tangga karir itu apa sih ekspektasi company terhadap kita. Karena penting nih. Penting teman-teman untuk manage ekspektasi ya. Misalnya sebagai seorang fresh graduate, ya memang expect kita akan di sini. Di bagian junior sama associate.
yang ketika saya misalnya jadi seorang head, maka saya nggak akan ekspektasi macam-macam ke para fresh graduate ini selain belajar dan ngerjain apa yang memang diinstruksikan oleh seorang seniornya atau lead-nya. Jadi ketika teman-teman lulus, ya fokus aja sama mastering skills gitu ya, atau eksekusi pekerjaannya. Gimana Kak, saya nggak pede nih, nanti disuruh ngelit. Ya, menurut saya memang belum saatnya gitu ya. Kecuali teman-teman sudah, di waktu di kampus sudah terbiasa dengan activity ngelit di project-project atau di perlombaan. Nah, kalau di senior associate tuh dia diekspektasikan lebih tahu, tidak hanya ngerjain aja, tapi memang dia punya expertise. Kalau seorang lead atau manager yang nge-lead, kalau head itu ngedrive sebuah perubahan, ya kita harus ke sini, terus ke sana gitu ya. Kalau eksekutif tuh lebih ke amplifying atau dia memprediksi arah company next-nya harus kemana nih, gitu. Itu section pertama ya teman-teman seputar company dan tangga karir. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung ditaruh aja di Slido atau di kolom komentar ya. Bu Gia, maaf saya punya waktu berapa menit lagi ya? Saya lupa. Ada sekitar 60 menit lagi. Termasuk Oh, tanya masih jawab lama. sih. Oke. Ini saya cepetin aja berarti. Nah, di section pertama, hopefully teman-teman kegambar ya. Sebenarnya company tech company di Indonesia itu jenisnya ada skalanya, ada apa aja, dan game-nya setiap stage itu berbeda. Jadi jangan expect misalnya teman-teman pengen belajar teknologi yang canggih gitu ya, pengen belajar AI, ya jangan join ke company yang masih baru banget. Kalau join ke company yang masih baru banget, mereka tuh masih fokus sama produknya. Gua mau bikin produk apa ya? Gitu. Dan ekspektasinya sebagai software engineer atau product manager atau designer, kita tuh bukan bikin produk yang perfect, tapi lebih ke nyari produk apa yang tepat gitu. Jadi belum masuk ke scalability. Dan memang di sana kita belajar lebih ke mental gitu. Kalau kita pengen belajar yang teknologi canggih, masuklah ke company-company yang gede. Di sana kita bisa ketemu mentor, kita bisa belajar teknologi-teknologi yang canggih dan lainnya. Balik lagi ke apa yang teman-teman mau. Nah, makanya di part kedua, saya pengen share sedikit seputar kita perlu secara reguler tuh invest mengenali diri kita sendiri dan personal growth kita. Jadi ya, karena ini seputar karir di tech industry, gimana caranya bisa survive, bisa prepare, part ini saya coba share dikit. Ini ada 5 self-reflection ya teman-teman. Rada klise sebenarnya, tapi menurut saya penting banget. Kadang-kadang banyak yang fokus hanya pada teknologinya, pada kecanggihannya, tapi kita agak bingung nih, sebenarnya gue ngerjain ini buat apa ya? Mungkin dapat serunya, tapi yang lebih penting menurut saya adalah invest ke apa yang kita cari tahu siapa sih sebenarnya kita, siapa saya, gimana karakter saya, potensi saya apa gitu ya, passion saya apa. Kalau saya nggak punya passion, terus plan-nya gimana? Apa sih definisi sukses saya gitu ya? Karakter saya apa? Dan yang keempat nih, apa sih ketakutan terbesar saya? Jalur mana yang saya pengen tempuh dalam karir? Nah, ini penting karena ketika kita berkarir, nanti di kantor gitu ya, di sebuah tech company yang sangat dinamis dan sangat cepat pergerakannya, kita akan ketemu sama orang tuh macam-macam. Ya, jangankan kerja ya, teman-teman waktu ngampus juga pasti dapat tugas kelompok, ketemu orangnya macam-macam. Ada yang mungkin sukanya nyuruh-nyuruh gitu ya, ada gitu. Ada yang gue nggak mau pusing, lu kasih tahu gue aja gue harus ngapain. Itu juga ada. Jadi orangnya tuh macam-macam. Nah makanya biar kita bisa excellence gitu ya, biar bisa survive, biar bisa perform dengan baik di company, di tim, kita penting kenalin sebenarnya gue ini siapa gitu. Nah di sini ada framework sederhana ya, namanya DISC. DISC ini singkat aja. Jadi orang itu menurut penemu si DISC, saya lupa namanya, itu tuh terbagi menjadi empat tipe gitu ya. Seseorang tuh biasanya yang dominan tuh 2, misalnya DI atau DS, CI gitu.
Contoh, yang pertama itu ada orang dominan. Nanti teman-teman akan sering nih ngeliat orang-orang kayak gini yang sukanya tuh nyuruh-nyuruh gitu ya. Ngegas, ambi, punya ambisi yang tinggi, produk kita harus bagus, kita harus achieve ini itu, segala macam. Result oriented. Nah, ada nih orang-orang kayak gini. Jangan-jangan kita gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ketemu orang kayak gini gimana ya? Pertama kita harus pahamin gitu. Oh, ternyata orang D. Kalau kita ketemu orang D berarti treatmentnya harus seperti apa? Karena kalau misalnya kita, wah ini orang nyuruh-nyuruh orang gitu, kerjanya enggak gitu ya. Ya salah juga karena kadang dalam sebuah tim kita perlu juga nih orang-orang kayak D ini. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang influencing. Ini biasanya orang yang inspiring gitu ya, yang karismatik, yang bisa meyakinkan orang lain untuk ayo kita ngerjain sebuah project yuk. Yuk kita baiknya nge-tackle problem ini yuk. Dia bisa nge-influence, dia bisa ngerangkul, bisa membuat sebuah tim. Terus yang atas nih berkaitan sama outgoing ya, jadi kayak keluar gitu, berkaitan sama orang lain. Yang sebelah kiri berkaitan sama task. Jadi dia kayak, ya gue nggak peduli perasaan lu gitu. Yang penting kerjaan kita beres, kita perform bagus. Gitu. Kalau yang sebelah kanan, people oriented, ini biasa dia ya udah achievement mah nggak usah buru-buru lah. Yang penting tuh kerjasama, harmonisasi. Kita sebagai tim kompak gitu. Nah, ada kayak gitu. Yang bawah ini ada cautious ya. Jadi orangnya tuh analytical, detail oriented. Ini kalau di kantor tuh biasanya ya nggak banyak ngomong gitu ya. Engineer tuh biasanya di sini. Dia punya C tuh. Engineer hebat ya yang saya pernah tunggu biasanya dia orangnya C. Dia punya salah satu C ini. Sistematik kalau berpikir. Nah, kekurangannya apa orang-orang kayak gini? Ya karena dia task oriented dan dia reserve gitu ya, maksudnya tidak berhubungan sama orang. Ya minusnya biasanya komunikasinya kurang bagus atau cenderung ansos gitu ya. Itu kira-kira teman-teman. Terus yang terakhir adalah S. Ini orang yang tidak suka berkonflik sama orang lain. Jadi orangnya sabar, kalem, demokratis. Ya udah saya ikut aja. Bapak maunya apa, teman-teman maunya apa, saya mengikut, saya siap ngerjain. Nah, itu ada gitu. Nah, dengan mengenali siapa kita di antara ini, kita jadi tahu sebenarnya apa sih peran kita dalam sebuah tim biar perform ya di company. Kalau emang ternyata kita dominance dan kita tahu kekurangan dominance itu misalnya kurang empati ya berarti itu yang perlu kita improve. Teman-teman. Itu yang part pertama ya. Nah, ini ada ilustrasi sedikit. Teman-teman kalau dengar kata Honda, apa yang dibayangkannya? Kira-kira Honda itu perusahaan apa ya? Boleh tulis di kolom chatnya. Otomotif. Motor. Kendaraan. Civic. Ya, thank you. Jadi Honda itu dia itu sebenarnya perusahaan engine ya tadi ya, bikin motor. Dia punya core kompetensi yaitu bikin engine yang keren gitu ya teman-teman. VVTi gitu. Nah, lalu oke, sebagai company saya punya core kompetensi di bagian engine. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira dengan core kompetensi ini saya bisa ngapain ya? Saya bisa ngasih manfaat apa ya buat orang lain? Nah, makanya dia berpikir muncullah produk-produk gitu kan. Dia bikin otomotif, ada mobil, ada motor. Dia juga bikin apa nih namanya? Kalau di depan Alfamart tuh, itu ya buat itu genset gitu ya. Dia bikin pemotong rumput, memotong rumput. Dia bikin apa speedboat gitu ya, macam-macam. Nah di sini poinnya apa? Dengan kita tahu core kompetensi kita, maka kita jadi tahu sebenarnya hal apa yang kita perlu lakuin ke depan. Sebentar teman-teman, saya minta waktu 10 detik ya. Oke. Itu ya. Jadi
pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih calon core kompetensi kita? Kalau misalnya kita ngerasa belum ada yang skill yang tajam, jadi paling nggak kita senangnya apa dan kita coba cari apa sih yang kita pengen dalemin sebagai core kompetensi kita sebagai seorang person gitu ya. Next dulu. Oke. Nah, sorry, nge-lag. Wah, nge-lag komputer saya. Punten. Nah, tadi ya, kalau misalnya sekarang teman-teman udah ngerasa, kayaknya gue suka ngoding deh. Nah, ngodingnya ngoding apa nih? Ngoding front end, ngoding back end. Oh, saya masih suka estetika, saya masih suka sama user experience, saya masih suka sama berhubungan sama orang lain, berarti mungkin ngoding yang front end. Ya udah, dalemin tuh teknologi front end development, front end teknologi. Kalau saya taunya pengennya bikin sistem yang performanya tinggi sekali, bisa ngehandle banyak orang gitu ya. Saya suka ngoding juga, berarti teman-teman dalemin back end. Nggak terlalu peduli lah sama tampilan seperti apa, tapi saya kalau disuruh bikin sistem yang scale, yang bisa, yang handal ya saya suka gitu. Makanya teman-teman bisa dalemin tuh si back end teknologi. Atau saya nggak bisa ngoding gitu ya. Saya biasanya desain. Ya udah dalemin sebagai product designer. Oh, product designer, seorang desainer gitu ya. Saya ternyata lebih sukanya bukan bikin UI-nya, bukan user interface-nya, tapi saya lebih senang ngobrol sama orang lain yang pengguna saya gitu, sama saya. Berarti teman-teman jadi seorang product research. Jadi desain seorang researcher untuk bisa mengetahui sebenarnya apa sih yang user butuhin, apa sih yang mereka perlu, desain produk seperti apa yang perlu dibuat sama para produk dan engineer ini. Jadi memang kita harus tahu apa yang kita suka, lalu jadiin itu sebagai core kompetensi ke depan. Nah, makanya di poin selanjutnya kita mesti punya kalau saya tuh pakai ini ya teman-teman, untuk merawat curiosity gitu ya. Jadi memang di zaman yang sangat cepat ini, kalau kita memang pengen di tech industry, tadi kan ada sekitar 50% ya. Jadi memang yang harus dirawat itu adalah curiosity, biar kita mau terus belajar gitu. Karena kayak contohnya kemarin ya, soal GPT-4o, itu saya cuma fokus sama kerjaan, buka sosial media sekali aja gitu ya. Saya fokus sama kerjaan. Dua hari nggak ngelihat internet gitu ya, dengan mantengin, itu saya ketinggalan banget gitu ya. Ternyata dunia udah berubah banget nih, udah ada GPT-4o, dan ini bakal game changing ke depannya. Jadi memang yang perlu dirawat itu curiosity. Yang pertama, gimana caranya ngedevelop itu, ngerawat itu, yang pertama join community. Makanya saya sama teman-teman bikin Sapo Community ya. Itu isinya para profesional muda, lintas industri, biar kita bisa belajar sebenarnya di setiap industri itu apa sih, lagi ada apa. Terus rutin belajar di internet. Nah, sama yang poin ketiga nih yang saya suka ya, itu kepoin expert gitu. Jadi misalnya teman-teman sukanya apa nih di desain, cari orang paling expert di desain, baik di level lokal Indonesia maupun internasional. Follow sosial medianya, follow LinkedIn-nya, apalagi dia yang sering ini ya, sharing-sharing, itu kita bisa, dia lagi baca buku apa, kita langsung baca bukunya, biar tahu sebenarnya apa sih isi kepalanya. Atau kalau bisa, ya kontak gitu ya, kita bisa bikin koneksi, dan bisa kenal sama dia itu akan lebih bagus. Dan yang terpenting, jangan cuma belajar aja course, belajar teknologi baru, terus bikin Hello World, atau simple program, teman-teman ngerasa puas, oh ya saya udah bisa nih Golang, tulis taruh di CV. Itu nggak cukup ya teman-teman. Teman-teman harus bikin small project. Kalau ini yang biar lebih semangat, bisa ikut lomba-lomba. Kayaknya sekarang masih banyak ya lomba-lomba di kampus ya. Imagine Cup masih ada setahu saya, Inekta juga masih. Inekta nggak ada, tapi ada lomba-lomba sejenis lah. Nah, dengan bikin small project ini kita akan belajar mengimplementasikan teknologi yang tadinya cuma teknologi
yang tadinya cuma mesin gitu ya, menjadi sebuah produk yang emang ada manfaatnya. Itu terus kalau ada internship program, ikutin. Saya saranin ke company yang memang established gitu ya. Kalau internship, kenapa? Karena inti dari internship menurut saya adalah kita ketemu mentor sehingga kita terbuka wawasan. Sekarang ini lagi ada apa sih teknologi, perkembangannya seperti apa, cara bikinnya seperti apa. Ya dapat aha moment, lupa ya terus kayak gitu. Jadi merawat curiosity itu penting sebagai seorang yang pengen mendalami di tech industry. Nah, ini ya tipsnya bikin ngefollow orang-orang ya. Kalau di Twitter saya ngefollow ya orang-orang yang saya look up to gitu ya, dan ini taruh notification. Jadi kalau setiap dia nge-tweet saya tahu. Dan saya belajar banyak dari situ. Terus ya lihat juga tren-tren dari, kalau di tech industry itu ada e-commerce, pasti teman-teman di sini mungkin ada yang familiar juga. Ini semua gosip di industri, kantornya isinya ada apa, lagi ada masalah apa, ini bisa dibahas di sini. Oke, itu section kedua, harusnya habis ini terakhir. Kita, kalau ada pertanyaan, ntar saya coba cek dulu ya, sudah ada pertanyaan belum untuk dibahas. Oh, belum ada. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa muncul di sini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini poin ke part ketiga, teman-teman. Recap sedikit. Yang pertama, kita udah belajar sebenarnya company di Indonesia ada apa aja. Terus yang kedua, persoalan perlunya kita invest ke personal growth kita, merawat curiosity, tahu sebenarnya kita ini siapa, karakter kita gimana, biar bisa bekerja sama orang lain. Dan part ketiga, kita perlu mastering the future skill ya. Jadi ini according to World Economic Forum. Jadi ada 4 area yang kita perlu excel lah kurang lebih. Biar apa? Biar survive. Ini tahun 2020 ya. Lumayan nih, lumayan jago dia prediknya. 4 di 2024 masih lumayan relevan. Yang pertama itu problem solving. Yang kedua self management. Yang ketiga working with people. Yang ketiga technologies and development. Kalau kita lihat sebagai anak teknik informatika, mungkin di benak kita yang penting itu adalah ngoding. Bisa jadi benar, gitu ya. Tapi itu tidak cukup. Jadi kalau kita lihat dari 4 ini, mungkin ngoding itu nge-solve bagian problem solving, mungkin sebagian kecil, sama bagian teknologi and development. Tapi ada 2 part lagi yang perlu kita mastering. Nah, ini detailnya ini ya. Jadi kalau di problem solving itu, ya kalau kita ngoding ya, bikin program, memang diasah kemampuan problem solving-nya. Kita belajar berpikir analitik, menyelesaikan kompleks problem. Makanya ketika ngoding, latihan gitu ya, di lead code, atau di HackerRank, coba cari soal-soal yang tidak hanya gampang, tapi bikin kita pusing gitu ya. Kalau misalnya kita bikin pusing, karena kita butuh stres yang cukup teman-teman untuk growth. Kalau misalnya nggak ada stres, kita nggak berkembang. Tapi jangan kebanyakan juga stres. Jadi cari soal-soal atau cari project-project yang menarik di kampus, kira-kira ada apa ya. Dulu di kampus saya sempat bikin Sibima. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau nggak. Itu sistem informasi buat badan mentoring, kayak buat pendataan aktivitas mentoring di kampus. Di bawah badan mentoring ya. Cuma saya nggak tahu sekarang masih ada atau nggak. Itu sempat berjalan sampai 2000 sekian ya. Itu masih ada yang ngobrol-ngobrol. Nah, itu ada sebuah problem, data mentoring itu sangat berantakan dan pakai Excel, kita bikin bareng-bareng sama teman-teman. Terus yang kedua, self-management. Nah, tadi, salah satu skills yang perlu diasah adalah learning how to learn. Gitu. Jadi kita punya skill untuk mengakuisisi ilmu baru. Karena itu sangat penting menurut saya buat kita ya sebagai orang yang akan berlama-lama di tech industry. Kemarin
salah satu mentor online saya ya bilang, seorang engineer, seorang ya apa yang bekerja di sebuah tech industry, itu kalau setiap minggu nggak ada yang dipelajarin hal baru, berarti dia ya bad person lah kira-kira kalau bahasanya dia. Jadi kayak ya kalau setiap minggu ada yang pelajarin, itu berarti ini orang nggak oke gitu. Kenapa? Karena tadi setiap minggu pasti ada hal baru, ada teknologi baru. Walaupun kita nggak harus pakai teknologi, tapi at least kita tahu apa sih reason dibalik kenapa teknologi itu dibuat. Itu penting. Terus resilience, stress tolerance, dan flexibility ini juga penting. Banyak orang yang jago aja, tapi dia tidak punya stress tolerance yang cukup, akhirnya dia nggak bisa perform juga, nggak bisa bekerja sama juga sama tim. Terus yang ketiga, working with people. Nah ini di tengah AI ya teman-teman. Di tengah gempuran AI, cara ngoding itu, cara bikin produk itu jauh berbeda dibanding 2-3 tahun lalu. Sekarang itu banyak hal yang bisa dilakukan sama mesin, tapi ada yang tidak bisa dilakukan sama mesin, itu yang tadi, empati, bekerja sama-sama orang lain. Setidaknya untuk saat ini belum bisa ya. Kalau misalnya udah bisa juga tuh, ya udah kita nggak usah kerja, mesin-mesin aja, ngobrol antar mesin ya. Kita mungkin ternak lele aja atau berkebun gitu. Nah ini penting, working with people. Kalau di kantor, saya lebih kan namanya kita kerja gitu, banyak banget masalah gitu ya, masalah sistem error, customer complaint, dan lain-lain gitu ya. Itu anggaplah sebuah problem. Nah biasanya yang pandai nge-solve problem ini itu bukan dia yang hanya punya skill jago, tapi memang skillnya bisa jadi biasa aja, tapi jago di bagian working with people, teamwork-nya. Dan itu yang di-value lebih sama company, di-value lebih sama team member kita, orang-orang lain. Gitu. Makanya mungkin ini salah satu jurus yang kita harus mastering ya di tengah gempuran AI yang banyak. Pastiin kita punya kemampuan komunikasi yang bagus, social influence yang bagus, interpersonal skills, nyaman diajak berbicara gitu kan, kolaboratif. Itu menurut saya jauh-jauh lebih penting ketimbang skill yang super excellence ya. Setidaknya untuk di Indonesia, teman-teman. Dan untuk typical company di Indonesia. Tapi kalau teman-teman pengen kerja kayak di mungkin di AI company kayak Nvidia atau GPT, itu require technical skill yang sangat tinggi. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya nggak harus yang jago-jago banget, dan nggak perlu berkecil hati buat teman-teman yang ngerasa, aduh, gue codingnya biasa aja kok. Ya nggak apa-apa. Masih bisa survive kok, paling nggak di Asia, di Middle East ya. Karena typical company-nya bukan yang deep teknologi. Dan ini penting banget. Dan yang ketiga baru teknologi use and development. Ini baru soal penggunaan teknologinya ya. Jadi ngoding itu atau teknologi itu cuma salah satu part kecil aja dibanding skill-skill yang lain. Dan ini juga ada satu matriks yang bisa dipakai buat kita evaluasi ya. Jadi orang yang bagus, yang survive gitu ya di career, biasanya dia tuh yang ini, yang punya capability atau ability, ibaratnya jago gitu ya, dan punya motivasi yang bagus, willing-nya tuh tinggi, strong will. Jadi kita bisa lihat kalau orang motivasinya kecil, tapi skill-nya dia jago, ya dia akan jadi orang capable, high skill, low will. Gitu. Jadi ya jago, tapi ya masih bisa kontribusi sama tim, tapi nggak optimal. Mungkin mut-mutan ya kalau. Terus yang paling dia harus dipastikan adalah udah mah nggak jago, terus nggak punya motivasi, nggak punya keinginan untuk bebenah. Ini yang menjadi beban tim biasanya, yang warna hijau. Nah kalau misalnya capability-nya masih biasa aja atau bahkan cenderung rendah, biasanya para fresh graduate,
tapi willingness-nya, keinginan belajar, motivasi itu masih tinggi, itu masih bisa diselamatin untuk menjadi ini nih, excelling tim yang bintang ya, yang memang diharapkan oleh tim. Ini sedikit framework untuk nge-evaluate aja ketika kita berada di sebuah tim. Itu yang terakhir, mungkin tips and advice ya. Nah ini balik lagi, kalau menurut saya nge-build karir di tech industry itu intinya tuh nge-build trust. Jadi kita tuh day to day itu sebenarnya sedang memupuk trust currency kita. Gitu. Jadi saya suka mengibaratkan saya harus punya mata uang trust yang banyak nih. Biar apa? Biar saya bisa dipercaya lebih oleh banyak orang. Biar bisa saya dipercaya untuk handle problem yang lebih besar. Biar bisa lebih dipercaya untuk nge-solve masalah yang lain dengan yang lebih luas gitu kan ya. Karena dengan menyelesaikan masalah yang lebih luas, yang lebih kompleks, itu potensi kebermanfaatannya lebih tinggi ketimbang nyelesain masalah-masalah yang kecil. Nah, impact-nya tinggi gitu ya. Ketika impact-nya tinggi, mungkin implikasi ke kompensasi, misalnya salary gitu ya, itu juga biasanya berbanding lurus. Ya, gampangnya kita tuh dibayar gitu ya teman-teman. Kita tuh digaji emang karena siapa yang bayar kita gitu ya. Terus supply and demand, teman-teman lagi di role apa gitu ya. Misalnya role software engineer itu supply and demand-nya ada masa di mana supply-nya rendah, demand-nya tinggi, sehingga harganya mahal. Makanya itulah kenapa seorang fresh graduate software engineer itu bisa 2-3 kali lebih tinggi ketimbang role-role atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, misalnya kayak marketing atau akuntansi. Itu karena supply and demand. Dan yang ketiga, kalau tadi ya, siapa yang bayar, terus supply and demand, dan yang ketiga adalah impact. Impact-nya seberapa besar yang kita akan bisa kita kasih gitu ya buat orang lain, buat company, buat team member. Nah, dan untuk bisa ngasih impact yang besar, kita perlu trust currency ini. Nah, jadi trust currency itu rumusnya gini kalau dari David Maister ya. Jadi kita harus punya credibility, harus punya skill yang oke, knowledge yang oke gitu ya. Itu tidak cukup. Kita harus punya, kita reliable gitu ya teman-teman. Skillnya oke, bisa diandalkan, ketika dipercaya, reliable, bisa menyelesaikan proyek tepat waktu, bisa dihubungi dengan mudah, misalnya contohnya. Ada intimacy. Intimacy itu orangnya nggak kayak robot ya, dia jago, reliable, tapi kayak robot gitu, nggak bisa berkomunikasi dengan soft, dengan human. Nah, ini 3 skill yang perlu kita dalemin terus. Apapun role kita ya, mau designer, product manager, anything. Nah, cuman ada yang ngerusaknya nih. Yang ngerusak itu ada self-orientation. Jadi kalau ininya jago gitu ya, ini reliable, intimacy. Tapi kalau dia masih self-orientation-nya tinggi, atau egois gitu ya, mikirin diri sendiri, atau punya kepentingan pribadi, itu biasanya orang tuh trust-nya rendah. Karena, oh ya, dia mau bantuin gua karena ada maunya, kira-kira kayak gitu ya. Bisa orang trust-nya rendah. Gitu. Jadi building career menurut saya adalah journey untuk mencari trust currency itu. Ngepupuk terus-terusan sampai akhirnya kita bisa dipercaya lebih banyak dan bikin impact lebih banyak. Terus ada framework 5C career framework ini dari almarhum guru saya. Ada proyeksi, proteksi, prestasi, rekognisi, legacy. Apa sih maksudnya gitu ya? Jadi di karir atau di apapun itu ya, pertama kita harus bisa memproyeksiin kita tuh mau kemana dan mau jadi apa. Misalnya saya pengen jadi orang yang expert di financial technology industry di dunia misalnya, di bidang engineering-nya. Itu kan kita memproyeksikan sesuatu diri kita di masa depan. Lalu proteksi itu artinya berarti kita memprotek aktivitas-aktivitas
yang nggak relevan sama tujuan tersebut. Misalnya dalam memilih karir, oh ya saya pengen jadi orang produk yang jago di fintech industry, berarti saya harus protect jalur karir saya related to company yang fintech industry aja gitu. Jadi jangan loncat-loncat. Misalnya sekarang fintech industry, besok di e-commerce, besoknya lagi mungkin di mining dan lain-lain. Nah, itu berarti kita tidak memprotek. Atau hal-hal yang lain ya, yang sifatnya tidak memproteksi diri kita untuk mencapai tujuan. Nah, terus kalau bisa memproteksi, bisa proteksi, pastiin kita berprestasi. Artinya apa? Kita ngelakuin sesuatu itu excellence, punya standar yang tinggi. Walaupun saat ini kita belum bisa mencapai standar itu, tapi kita terus regularly raising the bar gitu ya. Sehingga apa? Prestasi. Bisa bekerja dengan excellence, menghasilkan karya dengan baik gitu ya, dan ngasih impact. Dan ciri atau tanda bahwa kita sudah mengerjakan dengan baik yang 3 ini adalah rekognisi. Misalnya employee terbaik gitu ya, atau project kita berhasil achieve meningkatkan revenue sekian persen, sehingga kita direkognisi, oh ini gara-gara projectnya si A nih. Nah, itu rekognisi penting ya teman-teman. Jadi ini bukannya sombong-sombongan, kalau di company kita penting untuk mencari rekognisi ini. Kenapa? Karena untuk ngecek sebagai benchmark bahwa oh apa yang kita kerjain itu sebenarnya sudah on track. Dan pada akhirnya apa yang kita sudah bangun itu jadi legacy. Nah ini career framework ya yang sangat relevan ya dan saya pakai bertahun-tahun. Dan yang ketiga terakhir sebagai seorang tech industri gitu ya, di tech industry ada 3 hal yang menurut saya kalau orang tuh punya ini tuh dia keren gitu. Yang pertama 3 respect ya. Yang pertama dia tuh respect to time. Jadi dia respect terhadap waktu. Misalnya kalau meeting dia tidak telat, kalau dia berjanji tidak telat, kalau misalnya potensial telat dia mengkomunikasikan itu, artinya dia respect people. Dan dia respect terhadap sistem. Oh iya, ada sebuah aturan di company seperti ini, kita respect. Nah, kalau kita bisa melihara 3R ini, insya Allah yang bagian trust tadi itu bisa lebih cepat digapai gitu ya teman-teman. Sering nggak sih kita sebel gitu ya sama orang yang mungkin dia jago, tapi dia kurang respect ya sama orang lain, misalnya merendahkan orang lain atau tidak mengindahkan sebuah peraturan atau sistem yang sudah diada, atau ya telat projectnya gitu ya. Ya lu jago tapi kalau nggak deliver on time ya buat apa? Nah ini menurutku yang penting selain hal-hal teknikal lainnya. Itu kurang lebih sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Action plan-nya untuk prepare, pastikan ada hal menarik yang bisa kita tulis di CV. Jadi buat yang sekarang semester 6 masih ada waktu 6, 7, 8 gitu ya. 8. Bener ya, 8 ya semester. Untuk mengisi CV-nya. Misalnya dengan project-project, dengan internship, dengan lomba. Pastiin kita menghiasi CV kita tuh dengan baik sebagai salah satu modal kita nih sebelum kita lulus. Karena bayangin kita akan berhadapan dengan banyak orang. Jadi kalau misalnya tidak ada uniqueness, tidak ada experience lebih awal, itu akan menyulitkan kita ke kemudian hari. Terus belajar bikin CV yang bagus. Bisa jadi teman-teman jago, udah banyak prestasi, ini itu. Tapi bikin CV-nya belum baik, maka belajar bikin CV yang baik. Bisa konsul ke mentor, atau kakak tingkat, atau alumni. Terus tadi, develop and mastering the future skills di tengah gempuran AI gitu ya. Menurutku ini masih relevan, dan terus kita mastering. Cari mentor dan komunitas untuk speed up persiapan karir kita. Ini menurutku ini jalan tol sih. Kalau biar bisa lebih lebih siap gitu ya. Banyak teman-teman yang dapat opportunity mencari pekerjaan masuk ke company yang bagus dengan lebih mudah itu simply gara-gara dia jejaringnya bagus, punya mentor, punya komunitas, sehingga bisa saling support satu sama lain. Dan yang paling penting terakhir adalah selesaikan tugas akhir tepat waktu.
Itu aja mungkin teman-teman dari saya, sedikit sharingnya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang, kita lanjut di sesi pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Wahyu atas materinya sangat berguna sepertinya untuk teman-teman. Ini sepertinya di Slido sudah ada yang bertanya juga. Oh, slide. Dan untuk teman-teman boleh bertanya di Slido ataupun di Zoom chat ya. Kalau mau anonim, misalnya malu untuk bertanya bisa di Slido. Oke, sebentar. Saya kehilangan slide. Oke, ada satu orang ya. Saya share screen dulu ya. Kelihatan ya. Tadi apa ya pertanyaannya? Saya masih ragu sama skill saya. Udah belajar banyak tapi masih ngerasa kurang terus. Jadi kurang pede mau apply magang kerja. Solusinya gimana ya Kak? Sorry OT. Ya, ada lagi pertanyaan serupa mungkin? Oh, ada di komennya. Oke, thank you teman-teman buat yang nanya. Aku coba jawab satu-satu ya. Dari soal skill, ragu. Eh, ini pertama kita harus kenali dulu ya, kenapa kita ragu. Terus, apakah emang simply kita no idea aja gitu sama apa yang kita pelajarin, sebenarnya ini berguna apa enggak? Makanya saranku, paling gampang itu coba cari mentor. Cari mentor, kakak alumni gitu ya. Coba kenal, deketin aja. Atau misalnya kalau ada komunitas-komunitas, coba masuk. Biasa dengan kita ketemu sama orang lain, kita bisa kalibrasi nih. Oh, ternyata apa yang skill saya gitu ya. Ternyata apa yang saya pelajarin dan skill yang saya sudah punya sebenarnya udah oke gitu. Jadi kenapa kita bisa ngejudge itu karena ada kalibrasinya. Oh, kata kakak mentor saya udah oke. Oh, yang harus diimprove tuh bagian ini. Itu sih anonymous ya, Mbak, atau anonymous. Berkaitan sama confident, coba cari mentor dan community. Terus apa yang harus dilakukan jika saya tidak dapat fokus ke satu bidang bahasa program? Karena saya ini mengganggu perkembangan saya. Nggak masalah sih. Jadi bahasa pemrograman atau bidang itu, apalagi di mahasiswa ya teman-teman. Jadi kalau saya menyarankan di yang works di saya ya, mungkin bisa relate juga. Saya tuh di 2 tahun awal nih lulus itu punya target fokus untuk tidak fokus. Nah, gimana tuh maksudnya? Fokus untuk tidak fokus. Jadi memang saya dulu maunya banyak gitu. Kayak suka ngoding, suka desain, suka bisnis, suka ngurusin orang. Jadi kayak semuanya suka gitu. Cuman ini gimana ya yang harus diberesin? Ya udah explore aja, lanjutin terus. Cuman saya kasih waktu maksimal 2 tahun setelah lulus. Nah, terus sambil kita nyari mentor gitu ya, buat dikasih advice, apakah ini udah on track atau belum. Nah, jadi kalau misalnya masih mahasiswa sekarang, gas aja sih. Jadi jangan ngerasa bersalah karena kita explore banyak hal. Tapi saya penasaran juga, mengganggunya gimana gitu ya. Kenapa teman-teman ngerasa keganggu? Mungkin bisa taruh lanjutan ini pertanyaannya. Berkaitan sama bidang sedikit, berkaitan sama bidang atau bahasa programan, teman-teman itu boleh banget kok untuk gue udah belajar, cuman kayaknya gue nggak suka, gue move ke yang lain, itu nggak apa-apa banget. Yang penting kasih waktu aja, batasin gitu ya. Atau kasih deadline atau definition of done misalnya. Oh ya, saya akan selesai belajar ini kalau saya bisa bikin project A gitu ya. Nah itu mungkin bisa dicoba. Mudah-mudahan membantu. Ini nggak ada yang mau open mic, biar tidak bosan dengar suara saya aja. Tahu ini nih, Mas Rangga deh, boleh open mic nggak? Siapa? Vertex AI. Wah, oke belum ada ya. Jujur saya belum explore ya berkaitan sama Vertex AI ini, jadi mohon maaf belum bisa ngejawab.
buat Mas Rangga. Saya pengen belajar kalau udah Mas Rangga jago di sana. Lanjut ya ke Hilman Faris. Izin bertanya, ketika akan dikerja di suatu company, bekal ilmu coding kurang dibandingkan skill lain, soft skill seperti time management, leading, working. Apakah ada kemungkinan untuk bisa bergabung dibandingkan dengan orang yang jago coding tapi kurang dalam? Oke. Nah, mungkin ini masuk ke bagian ini ya, teman-teman. Sebenarnya ketika kita apply ke sebuah company, itu tuh apa sih yang company itu cari gitu. Kan step pertamanya pasti adalah screening dulu kan, screening CV. Teman-teman submit di CV. Sejago apapun teman-teman, kalau nulis CV-nya belum optimal, maka kemungkinan untuk diambil CV-nya untuk direview itu kecil. Apalagi kalau submit ke company yang bonafit ya, kayak Gojek, Tokopedia, dan lain-lain. Walaupun banyak layoff ya. Tapi itu masih rame. Nah, itu CV-nya dulu. Nah, CV itu biasanya menerangkan hard skill. Soft skill tuh agak susah di-judge dari CV atau mungkin dari interview bisa. Jadi memang kita setidaknya punya, nggak harus jago-jago banget, Mas Hilman ya. Sebenarnya nggak harus jago-jago banget yang bisa ngoding ini ya, lead code sampai banyak problem yang di-solve, nggak harus kayak gitu. Tapi at least kita punya portofolio aja. Misalnya, saya pernah bikin personal project, misalnya apa ya, website A gitu ya. Website A ini menampilkan list katalog barang tertentu gitu ya, sehingga mempermudah orang untuk ngapain. Jadi personal project itu sebaiknya memang pikirin itu sebagai produk yang bisa dipakai sama orang. Jadi bukan buat seru-seruan diri sendiri aja. Jadi kayak misalnya bikin project Hello World atau bikin project to-do list, itu saya tidak sarankan. Kalau bikin project langsung aja, yang kira-kira teman-teman bisa deploy ke server gitu ya, terus orang lain bisa akses, atau bisa deploy ke Play Store, App Store, orang-orang bisa download. Itu lebih valuable timbang ngerjain personal project. Nah, kalau teman-teman punya tadi, portofolio tadi, dan dicantumin CV, itu udah. Saya sebagai orang yang ini ya, misalnya nge-screen CV, pasti akan lihat. Gitu. Jadi, apa namanya, jawabannya nggak harus jago, tapi at least punya 1, 2, 3 portofolio yang ada di CV, di LinkedIn untuk screening. Nah, nanti kita kan misalnya lolos nih di bagian interview. Nah, biasanya yang lolos di interview itu yang pada punya portofolio semua tuh. Nggak hanya kita gitu ya, tapi yang lain juga pada punya portofolio. Nah, di sanalah kita coba menunjukkan soft skills kita. Mungkin kemampuan kita komunikasi, attitude kita, cara kita menyampaikan sebuah gagasan, itu pasti dinilai juga. Itu sih, Mas Hilman ya. Dan menjawab. Rizky Hadianto. Mas Rizky mau open mic? Saya mau minum dulu soalnya. Boleh? Ada yang mau open mic yang bertanya boleh ya? Pada malu-malu ya Bu di sini. Iya, kayaknya pada Oke. malu-malu. Ya. Izin bertanya, untuk menjadi seorang software engineer, apakah memulainya dari front end atau back end terlebih dahulu, dan community-nya apa yang sedang hype saat ini? Oke. Again ya, kalau mau jadi mahasiswa semuanya hajar, teman-teman. Jadi jangan pilih-pilih. Front end, back end, full stack, kalau bisa end-to-end system teman-teman ngerasain. Terus mulainya dari mana? Mulainya dari dua-duanya, front end dan back end. Karena sebuah produk teman-teman bisa bikin itu nggak cukup dengan back end aja atau front end aja. Dua-duanya harus ada ya. Community apa yang sedang hype, saya kurang ngikutin karena again tadi saya udah tidak formal sebagai software engineering dari tahun 2019. Walaupun ada ngoding-ngoding personal project tapi nggak gitu ngikutin. Tapi ya harusnya banyak banget community related to software engineering.
setiap kota tuh ada misalnya. Misalnya kayak ada Google Developer Community, Google Developer Group, GDG, atau Node.js Jakarta, Node.js Bandung, itu biasanya mereka ada tuh. Jadi ikutin aja kalau ada event-event gitu. Mas, kalau tadi dibahas jenjang karir atau peluang software engineering, kalau menurut Mas, apakah data science, IS itu apa ya? Data science sama Intelligent system. intelligent system akan mengalami boom yang seperti di luar? Data science itu masih, oh ya tadi saya contohnya banyak di bagian software engineer. Jadi kalau teman-teman memang mau dalamin di data, itu biasanya dia bukan di company yang kecil. Jadi carilah company yang udah lumayan established, misalnya kayak Flip, yang Gojek, Traveloka, dan lain. Nah, di sana teman-teman akan dibutuhkan tuh. Kalau company-company kecil, biasanya persoalan data ini belum jadi problem, karena masih bisa dihandle sama engineer sendiri atau produknya sendiri. Nah, menjadi problem biasanya company-company gede. Nah, mereka ini sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk menggali sebuah insight, misalnya kayak di kantor gitu ya, saya. Ya, dialah yang ngasih tahu nih sebenarnya apa yang sedang terjadi di company ini gitu ya. Transaksinya gimana, behavior-nya customer gimana. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan. Nah, di data sendiri itu ada cabangnya, teman-teman. Ada data science, ada data engineer, ada data analis. Ya, saya bukan expert di situ, tapi ini saya coba sampaikan apa yang saya berinteraksi sehari-hari ya. Nah, bedanya apa? Kalau data engineer itu orang yang kayak software engineer tapi ngurusin data. Biasanya dia ngurusin memindahkan data, misalnya contoh ada di company besar itu kan data macam-macam ya. Ada di database-nya juga ada banyak banget. Terus ada di spreadsheet, ada di mana-mana. Sumber data tuh mana-mana. Nah, data yang raw itu belum bisa diapa-apain. Jadi belum bisa dijadikan insight. Karena output dari data biasanya di company itu adalah salah satunya insight. Nanti next yang akan lebih advance tuh biasanya dia bikin sebuah predictive model gitu ya, yang ngebantu company untuk bisa memprediksi sebenarnya apa yang harus dilakuin atau what's next move-nya gitu ya. Nah, tadi yang simple dulu. Data engineer ini dia yang mikirin gimana caranya data berserakan ini bisa berada di sebuah tempat yang bisa diolah insight-nya oleh data analis. Gitu ya. Jadi data engineer ngurusin tuh, kasih ke data analis. Biar apa? Data analis ini melakukan analisa untuk menghasilkan insight gitu ya. Nah, data yang ada itu juga bisa dijadiin bikin sebuah model. Cuman saya nggak berani berbicara di sini karena bukan expertise. Cuman gampangnya, contoh kayak YouTube ya, kita kan dikasih rekomendasi ya. Itu tuh pasti ada peran tim data science di sana. Oh, YouTube terlalu canggih mungkin. Misalnya apa ya? Ya, simpelnya kita buka Shopee, Tokopedia, apa yang kita lihat di halaman home di Shopee, itu ya peran dari tim data science. Datangnya dari mana? Tadi dibantuin sama data engineer yang sudah nyiapin datanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang bidang ini tuh sangat-sangat boom, apalagi AI lagi mau meroket di Indonesia gitu ya. Kalau di luar sih kayaknya udah meroket banget. Di Indonesia akan meroket. Jadi sangat-sangat menjanjikan kalau di bidang data. Hopefully menjawab ya, Mas Ramadan. Lanjut. Tips untuk beradaptasi dan menjalin koneksi baru di lingkungan company. Oke. Ini jadi saya punya rumus teman-teman. Karena tadi ya udah beberapa company, saya kira punya rumus gini. Kalau kita di sebuah company, itu minimal banget tuh harus 2 tahun. Gitu ya. Minimal banget harus 2 tahun. Kenapa? Karena biasanya tahun pertama itu kita beradaptasi. Beradaptasi ini kita belajar company ini tuh ngapain sih gitu ya. Misalnya kita sebagai seorang product manager gitu ya. Kita disuruh ngurusin sebuah produk. Misalnya bagian search-nya gitu ya. Bagian search. Nah, berarti kan kita harus tahu seluk-beluk tentang search di company ini. Nah,
kita butuh waktu tuh. Biasanya kita butuh waktu 1 kuartal atau 3 bulan. Terus kita juga harus tahu sebenarnya bagaimana company ini membuat uang gitu ya, make money. Karena tujuan company kan menghasilkan profit. Dan kita di-hire untuk ngebantuin dia menghasilkan profit. Jadi pastiin kita punya mindset bisnis juga, apapun role kita. Nah, tadi kita belajar teknisnya apa yang diamanahin sama kita, terus kita belajar company ini tuh sebenarnya masalahnya apa dan apa yang bisa kita bantu. Kalau udah belajar company ini ngapain? Kita belajar berjejaring sama orang-orang penting di sananya. Misalnya nih, kita nanti teman-teman di sebuah tim gitu ya. Khususnya ini buat yang role-nya tuh product manager biasanya atau lead. Kita nggak bisa tuh cuman mikirin diri sendiri. Kita harus dekat atau punya jejaring dengan orang-orang yang terlibat. Contoh kayak tadi ya saya kan ngasih tahu, misalnya kita diamanahin, misalnya kayak saya di kantor ya, di Fisheries saya ngurusin Kabayan. Kabayan ini produk untuk para petani ini bisa beli pakan ikan, tapi bayarnya nanti pakai ikan gitu. Jadi misalnya Bu Gia punya kolam ya, ya udah Bu Gia bisa beli ikan ke saya ke e-fishery, nanti bayarnya nanti kalau ikannya udah panen. Nah, berarti kurang lebih seperti itu. Berarti kita harus pahamin benar tuh bisnisnya kayak gimana, detailnya, dan orang-orang yang terlibat di sana gimana. Nah, cara beradaptasinya gimana? Pastiin tadi punya soft skill yang bagus ya, komunikasi yang bagus, interpersonal skill yang bagus. Pastiin kita memahami apa yang dia butuhkan. Karena kita sebagai partner kerja kan harusnya gitu ya, apalagi sebagai tim tech-nya, itu diekspektasikan menyelesaikan masalahnya dia. Oh iya Mas, saya punya masalah nih. Pendaftaran customer Kabayan itu terlalu lama misalnya. Orang petani kalau misalnya submit mengajukan Kabayan, dia baru sebulan baru dapat approval-nya. Kira-kira dia bisa nggak menggunakan layanan Kabayan? Itu menurut saya terlalu lama. Nah, cara ngedeketinnya yang paling pertama adalah understand problemnya dia, dan setidaknya kita punya willingness untuk bantu. Nah, pasti ada willingness itu bisa ngebantuin kita untuk lebih dekat sama dia. Nanti dilanjutin sama ngopi gitu ya. Sering-sering ketemu, sering update progress, sering update apa yang sedang kita kerjain ke dia. Itu penting. Dan apa yang tadi saya jelasin di awal itu paling nggak itu butuh setahun. Menurut saya ya, dari beberapa kali yang udah dikerjain. Memang di setahun itu udah banyak yang kita kerjain, tapi setidaknya untuk bisa expert setahun. Nah, setahun berikutnya itu kita baru mulai kerja beneran tuh, baru mulai create impact ya teman-teman. Karena kita sudah expert, udah tahu stakeholders-nya, next-nya baru benar-benar create impact yang tinggi gitu buat company. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, pahamin produk domain kita, apa yang menjadi amanah kita, pahamin company-nya gimana, cara dapat duitnya, pahamin stakeholders kita ini maunya apa, dan apa yang kita bisa bantu. Hopefully itu menjawab. Mungkin pilih satu pertanyaan terakhir Oke, buat dibahas. siap. Mana ya? Yang mana ya? Apakah berdasarkan Di jadi Slido juga ada satu ada. tentang pendapat Mas Wahyu terkait teh winter. Wah, menarik. Oh ya. Apa pandangan Mas Wahyu tentang tech? Nah, ini aja yang jawab ya. Jadi tech winter ini bisa dibilang banyak orang yang predik lah. Karena apa? Karena cara teknologi company pada umumnya, misalnya untuk market Indonesia, untuk bisa orang bikin Gojek gitu ya, itu kan kita perlu merubah behavior orang yang tadinya commute atau pesan makan dengan pesan langsung gitu ya, datang langsung ke restoran, itu kita rubah behaviornya menjadi pesan online. Jadi ada perubahan behavior yang harus dilakukan agar bisnis itu bisa ada. Nah, menurut saya perubahan behavior itu butuh modal. Jadi makanya insentifnya sangat banyak gitu ya.
mulai dari promo, mulai dari orang untuk nge-build sistemnya. Jadi mereka rela bayar mahal untuk make it happen. Nah, kebetulan memang zaman itu modalnya sedang mengucur ke sana. Aliran dana dunia itu lagi di sana kira-kira. Nah, terus siklusnya beralih ke uang investor itu sudah tidak lagi mudah. Jadi biasanya Gojek untuk bisa bertahan dari tahun ke tahun, dia mengandalkan dana investor dengan harapan suatu hari nanti yang nggak tahu kapan itu bisa mencetak profit. Tapi sebelum mencetak profit, dia harus mengandalkan duit investor. Nah, ada satu momen duit investornya susah, sehingga dia perlu mencetak profit. Nah, disitulah terjadi cutting cost. Makanya banyak layoff. Oh, sistemnya udah ready kok, ya udah orang-orang yang kira-kira nggak perlu di-cut aja. Kurang lebih seperti itu ya kasarnya. Nah, jadi ini siklus yang akan terjadi dan akan terus terjadi lagi. Jadi memang game suasananya sudah berbeda ketimbang tahun 2019-2018. Jadi memang banyak dari rekan-rekan saya tuh yang gue nggak mau lah di tech company lagi, gue pengen ke BUMN aja lebih stable. Itu udah lumayan banyak juga. Karena apa? Konsekuensi dari tech company kita akan di layoff. Nah, cuman saya punya tips. Sebenarnya tech winter ini kita nggak perlu khawatirin teman-teman. Selama kita confident sama apa yang kita punya gitu ya. Lagi-lagi kan sebenarnya misalnya nih ada sebuah company gitu ya. Dia kan ketika melay-off itu pasti dia mengconsider value-nya gitu. Oh, orang ini digaji misalnya 10 juta. Ternyata value-nya nggak sampai 10 juta. Atau kira-kira ada orang yang lebih murah gitu ya kira-kira. Itu di-cut. Jadi memang yang perlu dipastiin kita tuh value-nya tinggi, punya tadi hard skill, soft skill yang oke, punya portofolio pada saat bekerja yang bagus, menurut saya cukup. Kalaupun ternyata di layoff karena perusahaan bangkrut, kita cenderung lebih mudah dapat next-nya gitu. Nah, biasanya yang seobservasi saya yang ketakutan soal tech winter itu memang yang dia biasa-biasa aja gitu ya, biasa-biasa aja, atau cenderung kurang perform, atau cenderung harganya lebih mahal dari seharusnya. Banyak kok orang yang dia sebenarnya layaknya digaji 10 juta, tapi gara-gara kemarin supply and demand yang tinggi, orang 10 juta yang harus 10 juta ini, banyak yang digajinya tuh 3 kali lipat. Nah, sehingga ekspektasi company, lu gue gaji 30 juta kan untuk menghasilkan lebih, tapi kok ternyata skill lu gini aja. Nah, itu makanya terjadi koreksi. Pastiin apa yang digaji sama kita ya, nanti dititipkan gaji sama kita, itu pasti memang sebanding sama company. Itu sih yang pertama. Yang kedua, perbanyak atau jalin relasi dengan baik di mana kita kerja. Karena kita nggak tahu, bisa jadi teman setim kita atau tim bisnis di seberang kita itu yang nanti bakal ngasih opportunity kita di kemudian hari. Itu sih mungkin ya jawabannya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Mohon maaf yang lain belum bisa jawab. Oke, terima kasih banyak Kak Wahyu atas materi yang sangat berguna. Kalau boleh nanya, tadi kan di awal sempat menawarkan karir coaching ya? Ya, betul. Itu bagaimana Kalau untuk mahasiswa yang ingin? ya, itu saya belum mikir juga sih mekanismenya gimana ya. Misalnya bisa ada ide nggak ya Bu? Dipilih, kalau dipilih tapi belum tentu butuh dianya. Iya. Mungkin langsung antara hubungi saya atau hubungi Kak Wahyu langsung ya? Ya, boleh. Nanti langsung link in aja. DM. Langsung DM LinkedIn aja. Betul. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kak Wahyu. Jangan bosan-bosan diundang. Kayaknya setiap tahun selalu diundang sama saya. Terima kasih juga teman-teman semua atas kehadirannya, juga atas pertanyaan-pertanyaannya. Kita bertemu lagi di minggu depan, itu libur lagi kebetulan, jadi saya akan umumkan kembali teknis kuliah di pekan depan. Terima kasih lagi semuanya. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.